Satu ketika Umar bin Khattab menyatakan begini, la tanzuru ila siyami ahadin wala ila sholatihi walakinin zuru ila man idza hadasa sodako wa idza tumina atta wa idza asfa ay hamma bil maksiyah waro'a. Ini pelajaran tentang pengendalian diri. Artinya yang pertama, janganlah kalian melihat puasanya seseorang atau sholatnya seseorang, tetapi lihatlah orang-orang itu yang ketika berkata-kata yang keluar adalah kebenaran. Dan ketika diberi amanah, mereka menunaikan. Dan ketika mereka ingin melakukan maksiat, mereka menahan diri. Dari nasihat Khalifah Umar ini, yang pertama, untuk menetapkan kualitas seseorang, tidak bisa kita hanya melihat secara kuantitas aspek-aspek lahiriahnya saja. Di situ secara jelas disampaikan, jangan hanya melihat puasanya saja atau sholatnya saja. Karena kadang-kadang ada orang itu yang puasanya serius, sholatnya kelihatan serius, tetapi kelakuannya sehari-hari, perilaku-perilaku di luar sholat, di luar puasa, berkebalikan dengan semangatnya sholat maupun semangatnya puasa. Jadi pesannya Umar ini kepada kita adalah untuk kalau melihat seseorang itu jangan hanya lihat sholatnya atau puasanya. Khawatirnya kita tertipu, nanti kita anggap wah orang ini sholatnya sudah tekun, puasanya juga sudah rajin sekali, pasti orang baik. Nah, kalau hanya lihat itu, kita bisa tertipu. Maka lihatlah pada aspek-aspek lain. Yang disarankan oleh Umar adalah cari orang, lihatlah, nilailah orang itu yang pertama saat dia bicara. Kalau dia bicara, itu yang diomongkan kebenaran atau kebohongan. Atau mungkin dia melakukan manipulasi informasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama coba yang dia omongkan. Jujur, benar, atau bohong atau salah. Yang kedua, lihat tanggung jawab dia. Kalau dia oleh Allah diberi amanat pekerjaan apa, posisi apa, atau jabatan apa, amanah atau tidak. Dia curang enggak? Dia korupsi enggak? Dia males enggak? Dia santai-santai enggak? Dan lain sebagainya. Nah, itu kan parameter dari amanah yang dia emban. Dan yang ketiga, itu ketika dia hamma bil maksiyah, jadi menginginkan kemaksiatan. Orang itu kan senantiasa dalam dirinya seringkali ada dorongan-dorongan, mungkin dari hawa nafsu, mungkin bisikan-bisikan setan untuk melakukan keburukan, kejelekan. Itu mampu ndak dia menahan diri? Nah ini, lupa gimana Pak? Untuk mendeteksi ada dorongan atau tidak, kalau kita bukan yang ngalami langsung, ya mungkin bisa dilihat dari lingkungannya. Loh, itu teman-temannya loh sudah melakukan hal yang sia-sia semua, dia saja yang enggak. Oh, yang lain sudah curang, dia sendiri yang enggak curang. Itu kan berarti menunjukkan orang yang mampu menahan diri. Jadi, apakah dia kalau ngomong lurus, apakah dia kalau diberi amanat bertanggung jawab, apakah dia mampu menahan diri. Ini yang lebih penting. Yang
kita jadikan parameter untuk menilai seseorang. Ini menurut Khalifah Umar. Ini saya kira kalau yang ini mudah dipahami ya. Teman-teman tinggal mempraktekkannya biar tidak tertipu. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan aspek-aspek lahiriah dan formalitas. Bukan berarti salah, tapi kadang-kadang kurang dalam kalau hanya melihat itu saja. Banyak loh orang yang sholatnya, rajinnya luar biasa, tapi juga korupsinya jalan terus. Banyak orang yang dulu mungkin tiap tahun umroh, tapi yang dia lakukan di tengah masyarakatnya isinya kezoliman-kezoliman, kecurangan-kecurangan misalnya. Maka biar tidak mudah tertipu, kalau menilai seseorang jangan hanya dari sholat dan puasanya. Baik, itu pelajaran pertama tentang pengendalian diri. Pelajaran kedua, kalau ini mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Amitul batila bisukuti anhu wala tasarsaru fayantabihus syamitun. Tapi kita coba pahami lebih dalam yang dimaksud oleh Khalifah Umar dalam kalimat yang kedua ini. Bunuhlah amitul batilah, bunuhlah kesesatan itu bisukuti anhu, dengan mendiamkannya. Wala tasarsaru, jangan kamu sebar-sebarkan dengan gosip dan lain-lain. Fayantabihus syamitun, sehingga membuat para pemfitnah terbangun. Sehingga terus dia terbangun berarti dia kemudian menyebarkan fitnah-fitnah yang sampai padanya. Jadi ini menurut saya nasihat yang kedua ini penting untuk kita pedomani dalam kasus kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita yang itu lebih baik kita diamkan. Atau seandainya harus diingatkan, kita ingatkan secara diam-diam. Nggak usah dipublish, nggak usah diumumkan di khalayak. Jadi kan dulu waktu kita sesi-sesi para sufi, sesi para fakih, itu kan banyak nasihat untuk kalau mengingatkan orang, jangan di publik, jangan di depan orang banyak. Karena alih-alih mengingatkan itu nanti jadi mencela. Yang baik adalah coba ingatkan langsung. Sampaikan langsung pada yang bersangkutan tanpa harus kita pamer-pamerkan kesalahannya pada orang lain. Wala tasarsaru, karena menyebar-nyebarkan itu namanya tasarsar. Tasarsar itu gosip atau kalau bahasa agamanya dekat dengan hibah. Hibah itu kan menyebar-nyebarkan kejelekan, kesalahan orang lain meskipun itu sebenarnya kebenaran. Faktanya memang begitu. Tapi mbok yo jangan disebar-sebarkan. Kalau harus mengingatkan, diingatkan saja secara privat, diam-diam. Atau kalau memang sama sekali tidak mungkin, bisukuti anhu, kata Khalifah Umar ini, diamkan. Fayantabihus syamitun. Mengapa kok tidak harus disebar-sebarkan? Biar tidak mancing orang untuk memfitnah. Karena orang itu biasanya kalau yang sudah terbiasa fitnah, kita menyampaikan kesalahan 5 cm, dia akan nambah-nambahi jadi 10 cm. Para pemfitnah itu kesalahan 10 akan dia sebar kemana-mana jadi kesalahan 20. Yang 10 ini yang fitnahnya, meskipun hakikatnya yang 10 awal ini faktanya. Tapi akhirnya kan jadi 20. Akhirnya lahirnya fitnah-fitnah. Biasanya orang yang sudah sangat tidak suka pada seseorang atau sekelompok orang itu terus
mencampur antara yang fakta dengan yang fitnah. Jadi seolah-olah semuanya fakta, padahal sebagiannya fitnah. Maka di antara jalan agar kita tidak terjebak dalam ghibah dan fitnah adalah amitul batil bisukuti anhu. Membunuh kesesatan dengan tidak menyebar-nyebarkannya. Dengan mendiamkannya. Kalau mau mengingatkan, ya diingatkan secara diam-diam. Nah, ini penting. Biasanya kita tuh yang sudah terbiasa nge-share apa-apa, nggak peduli hoax apa tidak, itu kan gatel. Kalau ada berita kok unik atau berita yang menurut kita bombastis, ini mesti banyak yang nanggapi, banyak yang like, banyak yang komen. Itu biasanya lebih menarik kita untuk kita tasar-sar tadi, kita sebarkan. Oke, ini ada lanjutannya. Ada kalimat lain dari Umar juga. Manadamtu ala sukuti marrotan lakinnani nadamtu alal kalami miroron. Aku tidak pernah menyesal atas kediamanku meskipun sekali. Jadi tidak pernah sekalipun aku menyesal karena kediamanku, namun aku berkali-kali menyesal karena kata-kataku. Ini kadang-kadang kan kita kalau ada kasus, ada masalah, itu milih diam saja. Ada kalanya kita reaktif, responsif, milih ikut ngomong, ikut komentar, ikut menilai, menjudgment, bahkan sekali-sekali ikut maki-maki, mungkin tidak sadar ikut juga fitnah. Kata Khalifah Umar, kalau pas aku diam, itu tidak pernah sekalipun aku menyesal. Menyesal itu kok ya aku tadi diam ya, kok tidak ikut-ikut komentar ya, kok tidak ikut-ikut mencela ya, kok tidak ikut-ikut maki-maki ya. Itu tidak, aku tidak pernah menyesal kalau yang tentang kediamanku. Tapi aku berkali-kali menyesal ketika aku ikut ngomong atas kata-kataku. Jadi, ya mungkin ada yang pas, ada yang aku puas, tapi sering sekali aku menyesal. Ngapain aku tadi tidak komen, ngapain aku tadi ikut ngomong, ngapain aku ngomong begitu, dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya pengendalian diri. Jadi, manadamtu ala sukuti marrotan, lakinnani nadamtu alal kalami miroron. Baik, terus. Nah, ini yang selanjutnya, ini keutamaannya orang mengendalikan diri. Laisa khairukum man amila lil akhirah wa tarokat dunya au amila lid dunya wa tarokal akhirah. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa min hadhihi. Wa innamal kharaju firrohbati fima tajawaza qadrul hajah wa zada ala haddil kifayah. Bukanlah yang terbaik di antara kalian orang yang beramal untuk akhirat dan meninggalkan dunia, atau beramal untuk dunia dan meninggalkan akhirat. Tetapi orang terbaik di antara kalian ya orang yang mengambil dari dunia juga mengambil dari akhirat. Sesungguhnya yang tercela, yang jelek itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu melebihi ukuran kebutuhan atau melebihi batas cukup. Ini pelajaran dari Khalifah Umar. Orang terbaik itu bukan kok orang yang saya hidup demi akhirat saja, dunia aku tinggalkan, atau sebaliknya. Ini lebih jelek, orang yang dunia saja akhiratnya ditinggalkan. Tetapi yang terbaik itu ya dunia ya akhirat, tetapi secukupnya saja, sesuai kekuatan, sesuai kemampuan kita. Jadi ibadah ya sesuai kemampuan, kekuatan, jangan sampai menyiksa diri,
bekerja ya untuk dunia ya, tapi jangan berlebihan. Nanti mengutamakan dunia terus, melupakan akhiratnya. Atau sebaliknya, mengutamakan akhirat saja, tidak mau bekerja. Dua-duanya bukan yang terbaik. Yang terbaik itu dunia ya, akhirat ya, tetapi dipenuhi secukupnya. Jangan berlebihan. Loh, ibadah juga tidak boleh berlebihan. Tidak, ibadah juga harus secukupnya. Tidak boleh menyiksa diri. Rasulullah itu dalam banyak kasus mengingatkan para sahabat untuk tidak berlebihan, untuk moderat saja, termasuk dalam beragama. Satu ketika ada para sahabat itu yang minta izin akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Ada yang minta izin, saya akan puasa terus, tidak ada buka puasanya, pokoknya tiap hari puasa. Ada yang minta izin, saya tidak akan nikah, hidupku kupersembahkan pada agama. Itu oleh Rasulullah diingatkan, wong aku ini nabi, aku tidur dan aku juga bangun. Berarti ya jangan bangun terus kalau malam. Tubuh kita ada hak untuk tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Ya jangan puasa terus. Jadi perhatikan juga kebutuhan tubuh kita. Dan aku juga menikah. Nah, barang siapa yang tidak suka sunnahku, tidak termasuk kelompokku. Jadi kalau ada yang kemudian aku hidup demi akhirat saja, tidak menikah, nah itu diingatkan oleh Nabi. Jangan, wong aku Nabi saja menikah. Nah, ini aspek-aspek pengelolaan diri, pengendalian diri. Biasanya kita itu kan kalau lagi semangat, kemerungsung, punya karep apa saja, terus tidak ngerti batas. Kita harus ngerti qadrul hajah dan haddul kifayah. Ukuran kebutuhan kita dan batas kecukupannya. Jangan berlebihan. Baik, kita lanjutkan ya. Itu tadi nasihat dari Khalifah Umar.